Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Semuanya Subhanallah. Sekali lagi Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa mulana Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Jamaah kajian Ahad pagi PJ Muhammadiyah Sidoarjo yang insyaallah Allah rahmati, Allah berkahi. Alhamdulillah pada pagi hari ini tentunya secara pribadi saya mengaturkan banyak terima kasih karena memasuki di bulan Ramadan hari yang kedua ini banyak aktivitas penyerengan yang harus tertunda untuk penyerengan datang ke kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ladang pahala untuk penyerengan semuanya. Tak henti-hentinya pula senantiasa saya mengajak dan mengingatkan semoga kita semuanya tansah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti untuk yang pertama kali doa-doa kita beberapa waktu yang lalu kita dipertemukan di bulan Ramadan, dan saat ini kita sudah dipertemukan di bulan Ramadan, pantas kita bersyukur. Kemudian yang kedua, pantas juga kita bersyukur atas berbagai macam nikmat, baik itu nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat apapun yang tidak mungkin bisa kita hitung satu persatu. Nyatanya pada pagi hari yang penuh berkah ini kita sama-sama masih bisa bermuajaah, bertolabul ilmi di tempat ini tak kurang satu apapun. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma. Kalau aminnya semangat insyaallah rezeki penyen lancar, Bu. Soalnya tadi saya nggak bisa lihat senyum jenengan ini tertutup oleh masker. Apa kabar jamaah semuanya? Sehat? Sudah kangen rasanya saya bertemu dengan penyenengan semuanya. Kangen saya ini seperti halnya kangennya kita warga Muhammadiyah yang tidak diundang di sidang isbatnya. Tapi nggak jadi apa. Ini ujian, sabar, ini ujian. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersua kembali. Tema yang saya angkat pada hari ini adalah selembar kertas putih yang polos. Ini. Sebelum dimulai, tentunya mungkin jangan ingat saya selalu minta syarat kepada jamaah semuanya supaya tidak sia-sia penjenengan rawuh dan datang ke tempat ini. Ya. Syaratnya Pak Ustadz, syaratnya saya mau tanya nyon sewu nggih jujur, jenengan lenggah di tempat ini sekarang dalam keadaan sadar apa tidak? Yakin? Baik, mudah-mudahan masih ingat definisi sadar. Ayo pakai gerakan tangan tirukan saya. 1, 2, 3. Sadar adalah, monggo, menyatunya badan dengan pikiran. Sekarang bareng-bareng sama saya. 1, 2, 3. Sadar adalah menyatunya badan dengan pikiran. Tolong timut-timut, diingat-ingat sadar itu nyami sini. Manunggale antara badan dengan pikiran. Sekarang saya mau tanya sama jenengan, tolong dijawab jujur ya. Saat ini saya percaya badan jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Tapi saya tidak yakin 100% pikiran jenengan ada di sini bersama-sama saya, betul? Lu kok betul, jalannya mau sadar.
Tadi kan saya tanya sadar, yakin. Sadar, arti sadar menurut ilmu psikologi itu ya. Ilmu psikologi mengatakan sadar itu nyawiji nih, menunggali antaranya badan dengan pikiran. Saya yakin kok ada yang badannya di sini mungkin duh lauk masa tutup dong ya gondol kucing dan sebagainya. Maka ketika derek kajian seperti ini, tolong siapapun pembicaranya, tolong satukanlah badan dengan pikiran. Insya Allah kalau ada yang baik di tempat ini itu semata-mata bersumber dari Allah. Kita semuanya hanya dipakai dan digunakan. Ini. Jadi ada 4 huruf nih, hati-hati. A, B, C, dan D. A itu Allah. Alif menempati huruf yang pertama. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, maka menempati huruf yang kedua. Bravo, birth, lahir. C saya tinggalkan, langsung yang keempat, death, meninggal. Delta, Allah izinkan manusia lahir sampai kita akan mengalami kematian dan kembali pada Allah lagi roh kita. Nah, saya meninggalkan satu huruf apa ini? C. C itu artinya apa? Choice. Charlie, life is choice. Hidup itu pilihan. Hidup itu penuh dengan pilihan. Dari bangun tidur kita sudah dihadapkan pada banyak pilihan. Jangan bangun tidur mau sholat subuh monggo, mau masak monggo, mau jogging monggo, mau tidur lagi pun monggo. Resiko tanggung. Jangan tadi rawuh kesini pun pilihan, mangkat atau ya itu pilihan. Ya. Nanti siang atau sore nanti masak apa buat buka puasa pilihan. Nanti malam sehari jam berapa pilihan. Hidup itu penuh dengan pilihan. Namun sayangnya banyak di antara kita ini memilih dalam keadaan tidak sadar. Akhirnya kita ngunduh masalah. Kita kasih contoh aja ya, simple. Satu ketika kita lagi duduk di teras bersama keluarga tercinta. Tiba-tiba tetangga samping rumah kita ini beli kendaraan baru dari dealer. Ada yang panas hatinya. Insya Allah di sini nggak ada bedanya maksudnya ya. Ikut-ikutan ke dealer, pakai DP yang murah, kendaraan baru, senang. Ya. Karena nggak dihitung panjang, nggak berpikir panjang, ya tujuannya udah masalah. Karena apa? Mungkin nggak menghitung pendapatan dan pengeluaran. Ada yang kalah seperti itu. Hati-hati. Sehingga masalah itu sebenarnya atas izin kita. Allah itu hanya merahmati, mengizinkan, ya apa yang jangan pilih seperti itu. Maka ketika kita punya masalah jangan salahkan Allah, karena itu pilihan kita seperti itu. Jadi hidup yang paripurna adalah hidup yang mampu menyatukan di mana badan kita berada, di situ juga pikiran kita berada. Termasuk dalam keadaan kita sholat pun belajar untuk menyatukan badan dengan pikiran. Alhamdulillah kita masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah yang kita nanti-nantikan, bulan yang penuh ampunan yang kita nanti-nantikan. Ini kalau saya ilustrasikan seperti ini. Ada 2 orang yang pekerjaannya itu menebang kayu. Ya, dia bekerja dari jam 8 sampai jam 2 siang. Datanglah orang bijak menanyakan, "Wahai Bapak, saya mau tanya, Bapak itu setiap hari bisa merobohkan berapa pohon untuk dipotong-potong menjadi ukuran-ukuran yang seperti itu?" "Alhamdulillah saya bisa menebang 5 pohon." "Oh, hebat sekali. Bapak setiap pohonnya diupah berapa?" "Saya setiap pohonnya diupah 100. Jadi kalau 5 pohon 500. "Pak, saya minta sampai jam 4 sore saja, kemudian tak kasih upah 2 kali lipat, kemudian pohon yang ditebang saya tambahkan 3 lagi, jadi 8. Kira-kira Bapak sanggup apa tidak?" "Sanggup." Nah, kemudian keesok harinya dimulai. Jam 8 mereka berdua sudah berangkat untuk menebang pohon. Nah, orang bijak ini datang kurang lebih jam 2. "Pak, sudah berapa pohon yang Bapak tebang hari ini?" "Alhamdulillah sesuai jam kami, saya sudah merobohkan 5 pohon dan sudah kami potong-potong dalam ukuran yang kecil." "Pak, masih 3 pohon lagi. Kira-kira sampai dan jam 4 mampu tidak?" "Tenang aja, pasti saya bisa merobohkannya." "Pak, mohon izin sebentar Pak." "Kenapa? Apakah engkau akan mengkhianati kami untuk tidak bayar?" "Tidak Pak, saya akan tetap membayar Bapak. Coba saya pinjam gergajinya." "Buat apa?" "Sini Pak, saya pinjam sebentar." Ternyata sama orang bijak ini dikikir, ditajamkan. Ini, silahkan Pak. "Kenapa?" "Silahkan buat motong lagi." Ternyata alhamdulillah Bapak, tidak sampai hitungan 2 jam 3 pohon ini ternyata sudah roboh, sudah tumbang. Seperti di bulan Ramadan ini adalah bulan kita menajamkan diri kita. Kita akan pentaskan 11 bulan ke depan. Saya percaya di bulan Ramadan ini mungkin kita mau berbuat maksiat, mau berbuat apa, selalu kita mikir karena ini bulan yang dirahmati Allah SWT seperti itu. Tapi bisa nggak kita pentaskan 11 bulan ke depan seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil bahwa ini adalah bulan untuk menajamkan diri, untuk membuat kita ini lebih titis lagi, membuat kita ini lebih tekun dalam ibadah lagi. Baik,
kajian pada hari ini kertas putih yang polos ini terkait dengan pekerjaan atau profesi saya sebagai psikolog anak ya. Saya ingatkan jamaah bahwa ternyata tidak semua doa anak itu mustajab di depan Gusti Allah. Kecuali apa? Waladun solihun. Kecuali anak yang solih maupun solihah. Pertanyaan saya sekaligus sambil muhasabah, nek anake dhewe iki gaweane goroh sak kecap gendi sak kecap, apalagi kotor, hidupnya dipenuhi dengan kemaksiatan, berbuat dolim, kemudian sampai dengan minum khamr, apakah itu kategori anak yang solih maupun solihah Bapak Ibu? Silakan yang tahu jawabannya penjenengan. Maka alangkah meruginya kita jika saat ini kita dipundhut menghadap Allah, ternyata anak kita belum dalam keadaan solih maupun solihah. Ibaratnya sinar matahari akan terhalang oleh awan, maka sinar matahari nggak akan tembus sampai ke bumi. Jadi doa anak kita tidak akan bisa menjadi syafaat untuk kita. Jadi Bapak Ibu tolong menjadi bahan muhasabah untuk kita semuanya. Nah, saya teringat ini adalah bulan di mana anak-anak menghadapi ujian sekolah. Kelas 6 menghadapi ujian sekolah, kelas 9 dan kelas 12 mungkin sudah selesai. Nah, beberapa waktu yang lalu saya banyak didhawuhi untuk mengisi motivasi untuk anak-anak yang menempuh ujian sekolah. Dan saya teringat sebelum pandemi yang lalu, hari Sabtu saya ingat itu saya didhawuhi mengisi motivasi di mana anak-anak saya minta sungkem sama orang tuanya, malam bina iman takwa. Kemudian saya minta sungkem untuk sama gurunya, minta doa restu karena hari Senin mereka ujian nasional. Saat itu masih ujian nasional, belum ujian sekolah. Nah, kemudian saya berangkat kerja, jam sudah menunjukkan jam 8 lebih 5 menit. Kemudian saya melihat ada anak pakai seragam biru putih itu jalan kaki. Jadi jalan yang biru putih jalan kaki. Saya sen kiri, turunkan kaca. Mas, ayo naik, telat kamu. Enggak om, aku enggak berangkat. Kamu kelas berapa mas? Kelas 9 om. Masya Allah, ini pasti anak badung, ini pasti anak. Saya berburuk sangka. Kemudian saya turun, tak samperi anak ini. Mas, ini ujian akhir loh mas. Kok bolos toh? Ini kan hari pertama ujian. Maksud saya sebenarnya tidak mau bolos om, tapi aku harus nyari ibuku dulu. Loh, memang ada apa dengan ibu? Tadi malam bapak sama ibu bertengkar padu jam 11. Maaf, ibu disuruh minggat sama bapak dari rumah, nggak sempat pakai hijab karena biasanya ibu kemana-mana pakai hijab, didorong sama bapak. Kemudian saya dikunci sama bapak sama adik, nggak boleh lihat. Kemudian ibu itu ternyata nggak bawa sendal, kemudian nggak bawa uang seperak pun. Demi Allah, demi Rasulullah, itu bukan anak saya, tapi begitu anak yang menyampaikan ini saya nangis. Kemudian saya pegang pundak anak ini, saya pelai rambutnya. Ya Allah mas, saya nimbaki jika itu terjadi pada anak saya. Dan saya bilang sama mas, ayo ini kan ujian terakhir, jangan sampai ikut susulan. Tak antar ke sekolahmu ya, nanti tak matur sama pengawasnya, barangkali diizinkan, nanti tak tunggu nilai. Habis itu nanti kita cari ibumu bareng-bareng. Enggak kok om, aku enggak mau ngerepotkan. Enggak om, enggak merasa direpotkan. Nah sekarang tak antar ya. Janji om, aku ditunggoni, janji. Nah akhirnya saya matur sama pengawas, diizinkan. Dan saya mengamati anak ini membawa kartu ujian, kemudian dia mencari nomornya, ketemu di mejanya. Dan anak ini mulai diizinkan duduk dan mengerjakan ujian saat itu. Nah pertanyaan saya kepada jamaah, kira-kira ketika anak ini mengerjakan ujian nasional di mejanya, kira-kira dia bisa mengerjakan apa tidak Bapak Ibu? Tidak. Karena apa? Psikis anak ini hancur. Ini yang banyak tidak dipahami orang tua. Nah harus kita pikirkan, apa gunanya 3 tahun anak kita sekolahkan? Apa gunanya dicarikan guru les? Apa gunanya doa bersama? Pada saat akhir pertempuran ternyata orang tua merusak masa depan anak ini. Ini yang harus kita renungkan. Ini penting sekali untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Nyun sewu ya. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana toh Pak sebenarnya mengedukasi anak yang benar, mendidik anak yang benar itu seperti apa, biar kami tahu ilmunya minimal bisa kami gunakan. Baik, mari kita kaji pelan-pelan ya. Kita awali dulu di fase usia golden age. Saya hanya menambahkan muatan sedikit dari materi yang pernah saya sampaikan. Di fase usia golden age, anak usia emas. Saya mau tanya jamaah, kenapa anak usia emas itu kok dihitungnya dari usia 0 sampai 6 tahun? Kenapa bukan dihitung 1 sampai 6 tahun? Adakah yang pirsa di sini?
Ya, ternyata mendidik anak, membentuk karakter anak itu ternyata bukan dibentuk semenjak anak lahir di dunia. Tapi semenjak apa? Allah meniupkan roh dalam rahim seorang ibu, itu pendidikan karakter benar-benar sudah terwujud. Apakah itu tidak hanya teori saja Ustaz? Apakah itu tidak hanya isapan jempol Masya Allah? Saya sendiri membuktikan. Ketika saya melakukan tesis, penelitian, dulu saya meneliti 25 ibu hamil dengan berbagai macam karakter. Ada yang keras kepala, tremor, tukang marah, suka cemas, suka khawatir. Ini pengaruhnya apa dengan jabang bayi? Masya Allah, ternyata pengaruhnya besar sekali Bapak Ibu. Ya, sisi yang dilemahkan itu bukan sisi fisik, tapi otak atau kita kenal dengan istilah motorik. Ternyata ketika ibu saat hamil bawaannya cemas, khawatir, takut, peluang anak lahir dalam keadaan 1 Down syndrome, 2 sindrom metabolik, yang ketiga sindrom parsial atau masyarakat menyebutkan dengan istilah idiot, itu sangat mungkin terjadi. Jadi penyebab utama anak lahir dalam keadaan berkebutuhan khusus itu faktor utamanya bukan karena kurang gizi. Walaupun itu dari gizi ngunjuk vitamin tiap hari, tapi itu cemas, khawatir, takut, maka pengaruhnya pada otak anak di dalam kandungan. Ini kami meneliti. Jadi Al-Quran sudah menemukan sebelum ilmu kedokteran menemukan. Jadi pesan saya pada jamaah semuanya, ketika terutama ummahat ya, ini diri kita dalam keadaan hamil, dekatkan diri pada Sang Khalik. Perbanyaklah ibadah, zikir, tasbih. Insya Allah semakin tenang, penyenangan semakin baik untuk anak-anak dalam kandungan. Jadi mendidik anak itu ternyata bukan semenjak anak lahir, tapi semenjak Allah tiupkan roh dalam rahim seorang ibu. Dan ini jumbuh. 3 hari yang lalu saya kedatangan sepasang suami istri membawa 2 anaknya di rumah sakit dan nangis di depan saya. Pak, saya membawa 2 anak saya ini kelas 2 SMP, yang adiknya ini kelas 5 SD. Yang mau saya ceritakan ini yang barep saya Pak, yang SMA kelas 2. Pripun Bunda, barep saya yang SMA kelas 2 ini Pak, nek duwe penyuwuran kudu ora iso dipenggak. Contohnya napa Bu? Lah ini nyuwun motor, nyuwun kendaraan. Lah, padahal itu sudah punya kendaraan Pak. Wong suami saya itu rakitan ele-elean juga mundutke ke anak saya sebagai sarana transportasi. Nah, ini kejadiannya jam 11 malam, anak ini pulang dalam keadaan mabuk dan membawa celurit. Kemudian ngetok pintu gak dibukakan, akhirnya pakai celurit itu dipukulkan ke pintu kacanya, dia pecah. Bapaknya keluar. Begitu bapaknya keluar dikalungi celurit. Ini, Pak, nek sesok bapak ora gelem nukokke motor kaya sing tak jilih, ternyata dia minjem motor temannya, itu berupa motor sport, kalau saya sebut mereknya Ninja itu. Ya, nek bapak sesok ora gelem nukokke motor sing kaya tak jilih, tak pateni, Pak. Itu ancamannya. Saya hanya menirukan ucapan ibunya. Kemudian adiknya yang SMP sama yang SD kelas 5 ini keluar, meluk bapaknya. Mas, nek kowe arep mateni bapak, aku karo adik wae patenono Mas. Aku karo adik wae Mas. Nek ngene cerosane Mas, aku karo adik ngalang-alangi kowe, aku karo adik tak lunga saka omah kene. Mas wae sing ning omah kene dadi njaluk apa-apa karo bapak ibu dituruti. Akhirnya kakaknya yang pergi mendengarkan ucapan adik yang SMP kelas 2, lebih lebih dewasa adik-adiknya ketimbang dirinya. Nangis ibu di depan saya. Pripun Pak, kok anak saya seperti ini malah adik-adiknya itu dewasa. Kemudian saya bertanya sama ibu ini, Bu, tolong ceritakan sama saya. Pripun jenengan anggenipun gula wentah Kang Putra saat jenengan hamil anak pertama sampai dengan anak yang ketiga. Beliau cerita, Pak, saat saya hamil anak pertama jujur suami saya ini belum paham jadi imam. Lu kok saged nek ndekaya niku saya ora sak andil sak sen ndak pernah dikasih, Pak. Saya tanya suka sama suami, betul toh Pak? Betul Pak. Lah gaji saya itu kan setiap hari Sabtu. Beliau itu seorang tukang. Dan saya itu kalau kerja nek ning wong dawi, nek ora ning wong dawi saya nggak kerja. Maksud saya tak irit-irit, Pak. Setiap hari Sabtu gajian itu saya beli beras, beli telur supaya anak istri saya bisa makan, supaya istri saya bisa makan. Seperti saat itu masih belum punya anak seperti itu. Nah, kemudian istrinya bilang, "Apa butuhku ya mung mangan tok." Seperti itu. Mereka mau debat, sudah. Pripun to, Bu? Saat saya hamil 4 bulan itu, Pak, yang saya membuat keloro-loro itu. Pagi-pagi saya tuh udah matur sama suami, Mas, mbok mengko aku diparingi duit. Aku meh nyumbang. Ya, wae kepyake gawe sore hari dikasih duit. Tapi caranya ngasih ini duit ini dilemparkan. Nyaw duitnya.
Kemudian ibu ini menguti duit, ya. Jadi antara mau menangis sama mau marah, yang keluar malah sabar, dipunguti satu persatu. Matur nuwun ya Mas, iki tak balekke, tak eling-eling. Mulai dino iki aku wis ora arep njaluk duit kowe Mas. Aku wis iso golek dhewe. Saya menirukan ucapan ibunya. Akhirnya mulai besok ibu ini termotivasi untuk jualan ayam potong, Bu. Jadi jam 3 subuh itu sudah berangkat ke pasar, minjem dagangan, nanti jual dasar di pinggir jalan. Sampailah lahir anak yang pertama. Kemudian singkat cerita, beliau cerita saat hamil anak kedua ketiga. Alhamdulillah Pak, saat saya hamil anak kedua, suami saya itu dapat borongan mengerjakan pondok pesantren. Untuk pertama kali dikerjakan masjid. Suami saya itu di rumah tidak pernah mau sholat. Ternyata ada muadzin adzan di pondok tersebut, sholat. Kemudian ketika ada majelis ilmu, ada majelis taklim, suami saya duduk di situ. Ternyata kebiasaan ini terbawa sampai rumah. Sholat itu harus jamaah. Kemudian kalau ada kajian ahad pagi saya diajak, dan alhamdulillah. Stop Bu, saya sudah tahu arahnya kemana. Loh pripun Pak, saya belum selesai. Silahkan jadi muasabah, termasuk yang rawuh di tempat ini ya. Kenapa? Karakter anak yang pertama, kedua, ketika kok berbeda, itu karena ketenangan batin suami istri pengaruhnya besar sekali Bapak Ibu. Mendidik anak itu bukan perkara pinter ngomong. Anak itu melihat sehari-harinya orang tua itu seperti apa. Jadi ini anak sekarang sak kecap gendi sak kecap gawe ngeyel. Karena banyak anak melihat orang tua bapaknya ndawi anak sholat tapi bapaknya ra gelem sholat. Banyak orang tua ndawi anaknya itu unggah-ungguhnya bagus, toto kromonya bagus, tapi bapaknya gaweane misuh. Anak ngerti saben dinane orang tua seperti apa. Bukannya saya disi ibu. Jenengan itu meskipun nasihati anak pakai air mata darah sak nangis-nangis jenengan, nek jenengan tidak mau mengubah diri jenengan, sulit untuk bisa mengubah anak. Jangan berharap bisa mengubah anak kalau diri kita tidak pernah mau berubah. Anak-anak kita ini sekarang, kalau saya ibaratkan tadi dalam judulnya selembar kertas putih yang polos. Ini psikolog psikiater mengatakan seperti ini, orang bijak mengatakan seperti ini. Nyun sewu ya, ini kondisi psikisnya anak. Anak kita ini melihat bapak ibune padu, ibune sampai nangis keloro-loro, psikis anak seperti ini. Kemudian anak ini diunek-unek sampai kesesek-sesek keloro-loro, psikis anak seperti ini. Kemudian ada perceraian, apalagi perceraiannya gara-gara selingkuh atau orang ketiga, anak isin, seperti itu, psikis anak seperti ini. Jenengan menuntut kertas ini sempurna seperti semula, kira-kira bisa nggak jamaah? Inilah psikis anak itu kalau saya ibaratkan seperti ini. Dan saya punya gambaran lagi. Saya punya dua pot, pot A dan pot B. Mari kita amati. Pot A tak kasih tanah yang subur, pot B tak kasih tanah yang kering. Mari kita cebloi biji yang sama, misalnya biji kacang kualitasnya sama-sama super. Biji pot A tak kasih biji kacang, pot B tak kasih biji kacang, cuman beda media. Lihat, kalau tanahnya subur, medianya tepat, maka kacangnya ngeremboko. Kacang akan berbuah banyak dan pohonnya sehat. Tapi yang pot B, karena ini tanahnya kering, jangan berharap kacang ini bisa ngeremboko. Urip bae alhamdulillah. Seperti itu. Inilah psikisnya anak-anak sekarang. Jadi menurut pendapat kami para psikolog anak, jika tingkat kenakalan anak atau orang menyebut degradasi moral tinggi, itu bukan mutlak salahnya anak, tapi kesalahan kita dalam mengasuh anak, Bapak Ibu. Silahkan jadi bahan muhasabah. Coba saya berandai-andai ya. Jangan punya anak lahir ceprot langsung solih maupun solihah. Dari mana jangan dapatkan pahala kesabaran? Ini loh salah satu bentuk pahala kesabaran. Tahan tangan untuk tidak memukul anak, tahan lisan untuk tidak mengatakan kata-kata kotor di depan anak. Insya Allah itu ladang pahala. Coba renungkan, kadang kita sholat tidak mau, kadang bulan Ramadan sahur ya melu sahur, buka ya melu buka, di tengah awan kok ya melu mangan, seperti itu. Didik anak gak ono sabari, kendaraan apa yang kita pakai untuk menuju ridhonya Allah? Tolong Bapak Ibu sebelum terlambat semuanya. Tadi saya atur di awal, tidak semua doa anak itu mustajab di depan Gusti Allah, kecuali waladun solihun, kecuali anak yang solih maupun solihah. Tolong diingat ini Bapak Ibu. Iya. Jangan pernah iri, anak punya segudang prestasi sukses, punya mobil banyak, tapi ternyata ora hormat karo wong tuane, ternyata tidak pernah mendoakan orang tuanya, seperti itu.
Itu semu itu Bapak Ibu. Irilah sama anak-anak meskipun mereka tidak sempurna, mereka hafidhu Al-Quran, yang akan memberikan mahkota kepada orang tuanya ketika di padang mahsyar nanti. Ketika di padang mahsyar nanti, anak-anak ini akan ditanya sama Allah, wahai anakku, at-ta'rifuni, apakah kalian mengenal aku? Ya Allah, aku mengenal engkau. Engkau adalah Allah dan Tuhanku. Apakah engkau mengenal siapa itu? Ditanyalah sama Allah. Di hadis riwayat Ibnu Majah ini dikatakan, kalau ternyata orang tuanya ini tidak tanggung jawab terhadap anak ini, tidak pernah nafkahi, kemudian itu membuang anak dan sebagainya, aku tidak kenal siapa dia. Apa perintah Allah? Pasti kita akan dibawa ke neraka jahanam. Tapi ketika kita dikenal sama anak ini, apa kata Allah? Mansilah afiyah khairan. Berikan kedudukan untuk orang tuamu, berikan kekuatan untuk orang tuamu, berikan kebaikan orang tuamu. Ajaklah orang tuamu ke surgaku tanpa syirat. Subhanallah. Bapak Ibu, orang bilang anak kita ini investasi akhirat. Ayo Bapak Ibu berjuang. Berjuang sebelum terlambat semuanya supaya anak kita soleh maupun soleh. Jangan berjuang untuk menjadikan anak-anak kita ini dunyane akeh tapi ibadahnya nggak ada sama sekali. Nah mungkin jangan bertanya-tanya sekarang, Ustaz, lah kalau anak saya sudah terlanjur goroh, anak saya sudah terlanjur gawean itu ngerokok, dolanan handphone, kecanduan handphone, pripun Ustaz solusinya? Baik, sebagai orang mukmin kita selalu hafal dengan tanda-tanda. Bahkan ketika kita dulu itu ta'arufan, pacaran, itu ada doanya. Kalau yang masih ingat doanya seperti ini. Ya Allah, kalau itu memang jodohku, tolong dekatkan. Kalau bukan jodohku, tolong jauhkan. Maka berikanlah aku tanda-tanda. Diparingi tanda-tanda karo Gusti Allah. Saat ta'arufan, saat pacaran, ternyata perempuannya misalnya tukang selingkuh, konangan jaluk ngapura, sesok selingkuh meneh, silahkan lanjutkan ke pernikahan. Tanda-tandanya sudah kelihatan. Kemudian saat ta'arufan, saat pacaran, sing lenang gawene cengkre, mukul, memaksakan, kemudian sesok minta maaf, seperti itu diulang lagi. Tanda-tanda sudah diberikan tanda sama Allah. Orang baik pasti akan mendapatkan yang baik. Seperti itu. Fungsinya ta'arufan itu seperti ini. Berikanlah aku tanda. Kalau itu memang jodohku, tolong dekatkan. Kalau bukan jodohku, tolong jauhkan. Berikanlah aku tanda-tanda. Dunia ini penuh dengan tanda-tanda. Contoh, jenengan keluar dari rumah, tiba-tiba perso langit mendung, langit gelap, itu tanda-tanda apa? Hujan. Kalau tenggorokan jenengan kering, tanda-tandanya apa? Ya mudah-mudahan tidak usah ini ya. Ya. Adzan pun juga tanda bagi orang mukmin seperti itu. Bahkan bencana katanya gempa dasar lautan, air laut surut, itu tanda. Maka pastikan orang mukmin harus hafal dengan tanda-tanda ini. Saya masukkan ke rumah tangga kita sekarang ya. Misal, jenengan mundut ke handphone anak, ternyata handphonenya di password, dikunci. Bapaknya ra entuk ngerti si handphone, ibunya ra entuk ngerti handphone. Ini saya mau matur sama jenengan, ini tanda-tanda saya katakan. Sudah dikasih sasmito. Contoh lagi, garwane jenengan, suami jenengan ngesai handphone kamar mandi, ngecas handphone, ditunggoni, ditepuk handphone bojone ora entuk, tanda-tanda. Ya. Ya. Tanda-tanda akan muncul layangan putus jilid 2. Nih bagi yang suka nonton sinetron nih, hati-hati. Sinetron hidup kita itu lebih hebat daripada nonton sinetron itu. Ya, tanda-tanda, Bu. Semua pakai tanda-tanda. Maka ya saya berani pastikan dalam rumah tangga itu tidak boleh ada privasi. Kalau ada privasi jangan nikah. Nah, semuanya terbuka. Suami berhak mengetahui handphone istri, istri berhak mengetahui suami istri, bapak ibu berhak mengetahui handphone anak. Cuman kalau ada tanda-tanda nenek gaweane bocah yutun salate saumnya bagus ya rasa dicurigai. Semua yang nyenengan sebagai ibu harus tahu tanda-tandanya ini apa. Contoh lagi, anak gaweane goroh, ini tanda. Anak gaweane misuh, tanda. Nyuci baju ada lubang kecil-kecil, tanda. Semua harus apa dengan tanda-tanda. Maka saya kasih tip. Kata Imam Ibnu Qayyim di kitab Sifalil Masail Qodal wa Qodal mengatakan, nanti dari waktu ke waktu, nanti dari zaman ke zaman, cara mengasuh anakmu itu akan berbeda-beda. Masya Allah, jumbo sama ilmu psikologi ini, Bu. Tak contohkan ya. Zaman kita kecil dulu nontonnya ya mung TPRI. Ngertinya ya mung TPRI. Pokoknya pas dunia dalam berita wis mapan turu kabeh. Saya masih ingat. Anak sekarang bawa handphone masuk ke kamar.
orang tuanya nggak sadar kalau online sampai jam 12 sampai jam 1. Sesuk wayahe sekolah digugah angel, salat subuh ra gelem dan sebagainya. Ini melek moto, nontonnya TikTok, nontonnya YouTube, seperti itu. Nyun sewu nggih. Jenengan itu kalau pengen tahu kualitas jenengan, ukurlah apa yang jenengan lihat. Ukurlah apa yang dengar. Nah, jenengan itu nonton ning nggone handphone, itu nontonnya sing elek-elek, ya itu akan menjadikan jenengan seperti itu. Nah, dengar yang buruk-buruk kan menjadikan diri kita seperti itu. Jadi, kita ini bisa diukur dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Maka beruntunglah bagi jamaah yang haus akan kajian. Ya, itu akan mengukur kualitas kita, kerinduan kita. Maka saya berpesan, jangan pernah lihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dia bicarakan. Insya Allah, kalau ada kebaikan, itu semuanya bersumber dari Allah. Siapapun bisa dipakai untuk mewartakan tentang kebaikan-kebaikannya Allah, seperti itu. Jadi, terkadang kita masih bisa melihat sampul. Beban berat bagi saya untuk berdakwah seperti ini. Beban beratnya itu apa? Apa yang harus saya sampaikan? Ini harus saya bisa melakukan. Dosa besar bagi saya kalau saya tidak bisa melakukan ini. Maka ini para pendakwah juga harus hati-hati semuanya. Maka ayo kita masukkan rumah tangga kita, hati-hati dengan tanda-tanda. Terus pripun Pak? Kata Imam Ibnu Qayyim di kitab Sifalil Maslikul Baquta yang pertama kali, ya. Apapun masalahnya anak, mau handphone lah, mau duit lah, mau apapun, yang pertama tolong diingat-ingat, jangan suka nasihati anak sambil marah atau emosi, sia-sia. Itu tidak bisa berlaku bagi anak-anak sekarang. Anak-anak memang takut, tapi nanti dia melawan, dan melawannya anak itu bukan perkara sak kecap genti sak kecap. Tapi apa? Siji goroh itu bentuk perlawanan anak. Yang kedua, amati anak SMP, SMA itu sekarang sudah pintar diplomasi. Saya mau tanya sama jenengan, terutama umahat ini, ibu-ibu. Bu, jenengan itu melahirkan anak sakit ya? Sakit mana diwangsuli sama anak? Iya. Ini menjadi bahan pertimbangan kita seperti itu ya. Maka saya kasih tip kata Rasulullah, ketika engkau marah dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Ketika duduk engkau masih marah, maka rebahlah, berbaringlah. Ingat, sifat marah itu sifat api, maka padamkanlah pakai sifat air. Ambillah air wudhu, sucikan hati, jiwa, pikiran. Insya Allah itu tip mengatasi marah. Dan ilmu psikologi jumbo lagi, jenengan tahu besok lagi, jenengan kalau lihat orang yang marah itu justru orang yang takut. Dia nutupi rasa takutnya dengan cara marah. Tak gambar kemawon. Ada ayam sama anak-anaknya, coba diganggu anaknya, kira-kira induknya marah mbak? Kenapa kok induknya marah? Karena induknya takut, induknya khawatir anaknya diganggu, maka dia marah. Sebenarnya orang yang marah itu justru orang yang takut, maka dia nutupi rasa takutnya dengan cara marah. Tolong ini pahami, gandeng cendeng ilmu psikologi sama ilmu agama tak gadok ke Bu. Ini luar biasa ya. Jadi sesuk nek garwani jeneng marah-marah iki bojoku wedi apa kok nanti. Ya, nek nutupi dengan cara seperti itu. Ya, tanda-tanda. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, jangan suka nasihati anak di zona nyaman, di comfort zone. Apapun masalahnya jangan zona nyaman. Rumah itu istana mungil kita, istana kecil. Setiap orang membangun rumah tangga, kita mengharapkan idam-idaman kita punya rumah. Maka itulah yang disebut dengan zona nyaman. Ingat baiti janati, rumahku itu Sekarang kalau rumah kita ini surga, ya, nyenan tahu definisi surga? Surga itu tempat yang bahagia, yang nyaman. Kalau rumah kita ada air mata, ada pisuan, ada teriakan, ada kebohongan, berarti ukuran jannah dalam rumah tangga kita belum ada. Ya, tolong diingatin. Katanya baiti jannah, di rumahku itu surgaku. Maka ya, jangan kalau punya masalah rumit, masalah penting dengan kang garwo, dengan suami, tolong bikin komitmen. Mas, sesuk nek padu aja ning ngarepe anak to, Mas. Lah ning didik, ayo ning mall wae lah beres. Ya. Nanti masalahnya pindah. Ya. Iya. Ini juga nasihat untuk diri saya loh, bukan berarti kalau saya sempurna, tidak. Ya. Karena apa? Saya sendiri tahu bahwa perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok. Maka bengkoknya ini para imam harus tahu, karena ini menjadi pahalanya para imam. Karena perempuan itu dalam setiap bulannya diistirahatkan oleh Allah dari sholatnya, diistirahatkan oleh Allah dari melayani suami. Ini harus paham ini. Iya, maka lihat tanda-tandanya. Kalau saya melihat kadang istri saya itu wis rodok perengat-perengut dan sebagainya, tak ajak keluar, Bu. Tak gandeng, orang bilang, "Wah, Pak Eri romantis," padahal mboten.
Soalnya mboten kula kempit ngeten iki nuding njaluk apa-apa repot, kula mboten di duit. Makanya kula ngempit rada tenanan ngeten iki lho. Ya niki. Tapi alhamdulillah kok Bu, Pak, saya bukan niat saya ujub, bukan niat saya sombong. Istri saya itu pintar golek duit. Yakin, aku ora ngampusi. Kok sakit Pak? Aku ndokok duit yang ndi konangan terus kok. Berarti pintar golek duit to itu. Iya. Alhamdulillah ya. Akhirnya saya membuat hormon endorfin jalan naik ya. Nih hati-hati jamaah, tubuh kita ini punya 3 hormon. Apa saja? Yang pertama namanya hormon endorfin, hormon bahagia. Tempatnya di mana Ustadz? Tempatnya ada di korteks otak tengah. Ternyata hormon endorfin ini bisa menjadi imun yang bagus untuk kita semuanya, Bapak Ibu, bahkan bisa menangkal COVID. Ini luar biasa. Nih saya buktikan, hormon endorfin itu bisa bekerja ketika apa? Distimulan, dipancing. Pakai apa? 1, perbanyaklah rukuk atau sujud. Insya Allah di bulan Ramadan ini semakin banyak sujud kita, endorfin kita semakin baik. Sehingga ketenangan batin kita ada di puncak daripada orang yang tidak mau sujud sama sekali. Betul itu. Yang kedua, hormon endorfin, hormon bahagia itu distimulan pakai apa? Senyum atau tertawa. Saya udah 18 tahun jadi psikolog, Bu. Saya tidak pernah melihat ada orang gila terkena penyakit stroke. Ya. Pernah lihat orang gila kena penyakit stroke? Ya. Karena hormon endorfinnya banyak. Padahal nek kita gagas semangat ya saenenge. Jarang nganggo masker kaya jenengan seperti itu. Karena apa? Hormon endorfinnya banyak. Jadi dia penyakitnya mental, oh ya ora tau adus dan sebagainya. Maka ada saatnya kita rodok ngedan-ngedan sithik ora apa-apa. Ya. Maka bapak-bapak itu kadang ngunjuk kopi ya, waduh itu hormon endorfin Pak, ini dan sebagainya ya. Yang kedua nopo Pak Ustadz? Yang kedua dalam tubuh kita itu namanya hormon adrenalin. Apa jamaah? Nopo niku? Hormon adrenalin itu hormon khawatir, hormon takut. Ini bahaya. Contohnya jenengan naik ketinggian misalnya lantai 2, mirsani bawah, ada nggak perasaan sir kayak gitu? Itu namanya hormon endorfin. Sami Bu, nek jenengan kokian mendring ya hormon endorfinnya akeh niku maka hati-hati. Terus esok niku mangan opo dan sebagainya, hormon endorfinnya akeh. Bu, Gusti Allah niku mau adil. Kalau kita ini hanya untuk cukup kebutuhan makan, insya Allah dicukupkan oleh Allah. Tapi nek tinggu sing werna-werna ya itu resiko kita. Seperti itu. Itu namanya hormon adrenalin. Yang ketiga, lah kalau bingung nopo Pak? Kalau misalnya saya itu tidak mau melakukan apa-apa nopo? Itu namanya hormon kortisol. Nah, bahayanya ketika jangan itu depresi, ya. Misalnya hormon kortisol itu ketika depresi itu ketemunya sama adrenalin. Jadi unsur namanya asam klorida. Asam klorida itu tempatnya di lambung. Kalau kebanyakan asam klorida ini nanti naik ke paru-paru, maka paru-parunya jadi sesak. Dites paru-parunya normal, tapi ada asam kloridanya. Naik ke jantung jadi psikosomatis, gampang takut, tremor, gampang cemas. Ini mbok dites EEG, dites trilmin normal, tapi asam lambungnya sudah naik ke jantung. Kemudian kalau naik ke otak, pusing, gliang, ditensi normal. Itu adalah gejala orang yang tidak punya duit. Ya, jangan. Ya. Nah, ini maka tolonglah sebenarnya bahagia dan tidak itu tergantung pikiran kita kok Bu. Sehat atau tidak itu tergantung pikiran kita. Seperti itu nggih. Maka kalau jenengan sering datang berjamaah seperti ini, kajian gampang tersenyum insyaallah. Menurut penelitian kami para psikolog, 1, lebih panjang umur. Yang kedua, lebih kelihatan muda ketimbang umur yang sesungguhnya. Ayo, sekarang aku sama bedek lho, sing gawane sepanang serius tak bedek iki. Umure rada luwih tua ketimbang umur luwih tua ketimbang umur sesungguhnya itu ya. Iya, karena serius. Bedek enakku gitu. Iya, insyaallah ya. Baik, Bapak Ibu, ini yang kedua. Sebelum tak lanjutkan saya mau tanya lagi. Syarat menasihati anak yang pertama pripun jamaah? Pripun? Jangan marah.
Sing nang kene bingungnya apa mau takon-takon sampinge itu. Yang kedua, keluar dari zona nyaman. Yang ketiga menika ya, nasihati anak nih ya. Anak sekarang jamaah ndak bisa dinasihati secara bersama-sama. Nek kakak tolong kakaknya, kalau adik ya adiknya. Karena potensi untuk menangkap informasi atau kalimat jenengan ke anak-anak kita belum tentu sama. Sing salah ya kakak, tolong kakaknya saja. Kalau adik ya adiknya. Nek bareng-bareng pripun Ustaz? Pengalaman kami selama ini ada yang menyalahkan. Gara-gara kamu kak, aku nggak tahu apa-apa. Bunda juga marah sama aku, yang terjadi seperti itu. Nek kakak ya cukup kakaknya, kalau adik ya cukup adiknya. Sekarang yang keempat yang paling penting jamaah. Jangan sekali-kali jenengan nasihati anak sambil melakukan aktivitas atau pekerjaan rumah tangga. Saat ini saya banyak melihat ibu-ibu kalau nasihati anak itu karo nyapu tuh ngomong dewi, wang 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 wang. Betul atau betul? Saya tahu tujuannya mulia. Pekerjaan rumah tangga rampung, urusan nasihati anak juga rampung. Ini bicara adab, ini bicara etika. Tolong meskipun darah daging jenengan, meskipun putrane jenengan yang jenengan lahirkan, nek ngendikan sing bener Bu. Karena anak akan bicara adab dari sini. Coba deh, saya matur sama jenengan, tapi muka saya ke sana. Jadi jamaah kalau mendidik anak itu sopan badan saya. Ini sama loh yang dirasakan anak. Sama yang dirasakan anak. Apa toh Pak yang dirasakan anak? Saat jatuh ngendikane anak karo nyapu, karo nyuci piring, apa yang terekam di otaknya? Wes biasa no mbakku kaya ngono kae. Akan masuk telinga kanan dan keluar telinga. Nah sekarang terjawab sudah. Kenapa kid zaman now? Kenapa anak zaman sekarang dinasihati susah? Itu bukan perkara nasihatnya. Kalau nasihat jangan ke anak tak acungi jempol mesti jos markotop. Mana ada toh orang tua yang memberikan nasihat ke anak jelek, nggak ada. Cuman letak kesalahannya pada apa? Cara memberikan nasihat yang salah. Caranya. Ini tak kasih contoh dari 4 perkara kata Imam Ibnu Qayyim ini ya. Nah yang pertama, ya panggil anak dulu. Pastikan dalam keadaan nyaman. Tolong tahan emosi. Karena syarat pertama kan tidak boleh marah. Ini tahan emosi. Nah sini nak. Ini berlaku bagi anak yang sudah akil balik ya. Ini berlaku bagi anak yang sudah akil balik. Nah sini nak. Apapun duduk sini. Misal jangan di zona nyaman. Ajak ke teras atau ajak suasana dengan view yang berbeda supaya lebih tenang kita. Ini. Kemudian duduk adab-adaban. 1 menit pun tak jamin cukup, tidak usah lama-lama. Letakkan handphone, letakkan aktivitas, siapkan pendengaran, siapkan melihatan yang terbaik untuk anak kita. Ada apa toh Bunda? Ini misalnya tema yang saya angkat duit gitu ya. Nah, Bunda mau ngomong sama kamu. Apa Bunda? Kamu kok bentar-bentar nyuwun duit toh sama Bunda? Pasti dia akan punya alasan. Habis temanku pada jajan, Bunda masa Bunda nggak biarkan dia ngomong sampai selesai dulu. Sudah nak? Sudah Bunda. Nah, kamu ngerti Bunda nggak kerja? Ngerti Bunda? Kamu ngerti bapak lagi kena PHK? Ngerti Bunda, dan bapak lagi sakit. Kita lagi butuh banyak duit. Ini duitnya terakhir Bunda. Bunda nggak tahu besok bisa beli beras apa enggak. Demi Allah, demi Rasulullah, ketika nasihat pakai hati, dia akan cerna dengan baik daripada nasihat pakai emosi. Allah bekerja pada anak ini langsung. Sehingga ketika besok temannya nyatok-nyatok makan jajan di sampingnya, Allah ingatkan, kasihan ibumu nggak punya duit. Apa jawabannya dia? Ayo jajan. Enggak, aku sudah kenyang. Anak kita lebih cepat dewasa. Karena apa? Nasihatnya pakai hati. Bukan pakai emosi. Anak sekarang tidak bisa dinasihati pakai emosi. Nasihatlah pakai hati. Kemudian jenengan mendawi anak sholat, pakailah caranya Rasulullah. Ya, untuk yang perempuan dinasihatkan oleh Rasulullah. Ketika engkau nasihatkan untuk anak sholat, masihlah pakailah mukena. Melihat pasuryanya ibu yang masih pakai mukena, insya Allah Allah turut bicara mengenai nasihat akan sholatnya. Kapan kamu mau sholat nak? Apakah kamu nunggu ibumu terbujur ke aku baru kamu sholatkan? Insya Allah Bunda besok adik mau sholat. Janji nak, bukan janji sama Bunda tapi janji sama Allah. Jadilah anak yang solih, jadilah anak yang solihah untuk Bunda. Ngaten. Saya buka termintanya jawab. Sebenarnya materi saya masih cukup panjang, tapi saya akan membuka bagaimana keluhan penjenengan, kesulitan dalam gula wendah anak. Monggo ini langsung apa mau dipandu, Pak Ari? Mau dipandu atau sesi tanya jawabnya? Iya, monggo. Ini saya lemparkan pada jenengan dulu, nanti biar berkembang dari pertanyaan-pertanyaan jenengan. Silahkan. Iya. Monggo, ingkang badhe nderek pitakenan. Supados saged jumeneng. Ibu-ibu biasanipun. Monggo. Pak ibu-ibu ingkang badhe napa nderek pitakonan babagan materi ingkang sampun dipun aturaken sumangga. Pak nggih saged nggih, saderengipun dipun tutup Pak menawi. Bu Aisyah biasane
Wonten? Wonten, monggo. Jane sing arep ditakokke akeh ning bingung kok ngendi sing arep takon. Napa ditulis? Iya. Kayak ngajengipun pun aturaken mriki. Silakan enggak apa-apa. Nyun sewu ya, jenengan ketemu sama saya di rumah sakit bayar 250.000 loh. Ah ini manfaatkan, ayo, monggo. Apa kesulitan penjenengan dalam mengasuh anak di rumah? Ayo umat tolong deh. Insya Allah pertanyaan jenengan ini mewakili umat semua yang ada di sini, terutama gulawenda anak ini para ibu nih yang selalu berdekatan dengan anak. Monggo tentang handphone boleh, silakan. Alhamdulillah. Iya. Pak Ari. Ada Pak itu yang ujung sana? Silakan. Nah, ibunya ini hanya megangkan mic kok malah suruh tanya loh gitu kan itu. Bagaimana? Jenengan badhe nyun pirsa napa? Mboten tanya. Kecapean. Kecepatan apa kecapean? Mana yang tanya? Ya, silakan. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun wekdalipun, alhamdulillah bertemu dengan dokter yang menangani tentang psikologi anak nggih. Pangapunten, biasanya saya siap-siap untuk tanya karena ini tadi serius dengan kisah-kisah yang disampaikan oleh dokter sehingga belum berpikir tentang pertanyaan. Justru banyak trik-trik yang alhamdulillah bagus, nanti akan berusaha kami terapkan begitu. Tapi karena ada kesempatan, bismillah. Begini dokter, bagaimana cara mendampingi atau menasehati anak-anak di usia remaja, SMP, SMA, yang dalam hal ini dengan dalih pembelajaran PJJ, sehingga setiap saat yang dipegang HP. Kalau diingatkan, Dek, Mas, ayo HP-nya lepaskan dulu. Ini ada tugas loh Ibu, gitu. Itu baik di sekolahan maupun ibu-ibu di rumah. Sering mengeluh seperti itu. Bagaimana cara menasehati dan mendampingi mereka supaya mereka itu nanti bisa memilah dan memilih pada saat kapan memegang HP antara tugas dengan kepentingan pribadi, sehingga anak itu nanti ketika dinasehati orang tuanya di rumah akan dengan kesadaran pribadi bisa menerapkan dengan sesuai dengan yang dikehendaki oleh orang tua maupun gurunya, sehingga apa yang dikhawatirkan orang tua dan gurunya itu tidak akan terjadi. Dalam hal ini orang tua itu khawatir anak-anak kami itu terlena dengan apa yang ada di HP. HP itu sangat banyak isinya sehingga yo nek moco tenan, yo nek sekolah tenan, ya kalau mengerjakan tugas sungguh-sungguh. Kalau yang dilihat macam-macam gitu. Apalagi kami sebagai orang tua di kampung yang sangat terbatas dengan kemampuan dengan teknologi HP, sehingga kadang-kadang malah ada yang dikunci tadi. Bagaimana sehingga kami percaya pada anak-anak kami dengan tenang dan bisa memfasilitasi HP tersebut untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ngaten dokter, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
Ya, akan ada dua yang saya pilah di sini, yaitu anak pra-remaja dan handphone, supaya nanti bisa nyatu seperti apa. Mari kita bahas dulu di usia remaja. Jadi ada 3 fase tumbuh kembang anak. Yang pertama tadi saya sampaikan di fase usia golden age, anak usia emas 0 sampai 6 tahun itu disebut anak usia emas ya. Alasannya apa tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua pra-remaja. Pra-remaja itu anak tidak, remaja juga belum. Ditandai dengan apa ini? Ini hormon testosteron, hormon progesteron sudah maksimal. Contohnya Pak Ustadz, maaf ya, perempuan sudah menstruasi, laki-laki mimpi basah secara biologis ini menandai bahwa dia sudah masuk di balik, akil balik. Maka kalau laki-laki saatnya untuk disunatkan dan sebagainya. Dan tren sekarang, akil balik ini semakin turun. Karena mungkin faktor gizi, faktor makanan, faktor hormon. Sehingga mungkin saya ingat ya, zaman saya dulu mungkin Pak Ari, Supit atau bapak yang lain itu SMP. Ya, sekarang anak-anak kelas 4, 5, 6 itu sudah layak untuk disupit gay. Karena apa? Penelitian kami rata-rata mereka sudah mengalami mimpi basah. Mimpi basah itu maaf, bahasa biologi mengeluarkan sperma seperti itu. Ya, ini tandanya sudah masuk di fase akil balik. Kemudian perempuan sudah mengalami fase menstruasi, sekarang trennya sudah turun. Kalau kemarin kelas 5, 6 SMP, sekarang kelas 4, 3. Kelas 3 pun sudah ada yang masuk di fase ini. Maka kita orang tua harus paham, jadi fasenya semakin turun sekarang ini. Nah, di fase ini secara psikologi ditandai dengan apa? Yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Apa itu? Sing pra remaja ini dandane ya wis kaya remaja. Potongan rambut kadang nek pas prei orang yang gurune njaluk dikai jalan semut kanan kirinya. Kemudian ada juga yang pakainya seperti ini pra remaja. Kemudian dia sudah mulai mengenal kata-kata kotor, sedikit miso dan sebagainya. Tujuannya ben apa? Ben diwah karo kancane. Nah, inilah salah satu ciri bagi orang tua harus memahami bahwa ini fase krusial. Nah, caranya bagaimana? Jangan harus paham di pra remaja ini beda mengasuhnya dengan anak di usia golden age. Jadi harus sering-sering jadi sahabat bagi anak. Ini contoh yang banyak orang tua tidak pahami. Anak pra remaja itu masuk di kelas 5, 6 sampai dengan SMP sebelum remaja, ini rata-rata. Itu mereka ketika pulang sekolah itu pada dasarnya minta untuk digatekke. Ya, maka kita harus paham, untuk pelajaran apa tadi, punya PR apa enggak, punya tugas apa. Tapi yang sering saya amati yang membuat saya prihatin sekarang ini, anak mulai sekolah harus cerita, ibunya wis masang rai sing merengut, medudut. Bapaknya harus berlipat-lipat, dia emang cerita karo sapa. Maka sahabat yang dia genggam yang terdekat adalah handphone. Nyon sewu ya, jangan salahkan anak ketika anak sudah mulai kecanduan handphone, daripada dia orang untuk kasih sayang, orang digatek karo orang tuanya, dia melarikan kesibukannya pakai handphone. Cuman karena dia nggak tahu adabnya pakai handphone, dia menyalahgunakan karena udah kecanduan. Karena apa? Handphone kita ini ada sesuatu yang membuat kita kecanduan, namanya gamma. Sekarang ya, handphone ini kenapa bisa komunikasi? Karena ada 4 gelombang elektromagnetik, alfa, beta, theta, gamma. Alfa, beta, theta itu middle up 50 mHz sampai 75 mHz. Ini masih aman untuk otaknya manusia. Tapi ternyata handphone ini ada satu gelombang yang cukup tinggi resonansinya, yaitu di atas 150 mHz. Napa niku Pak Ustadz? Yaitu namanya gamma. Gamma di atas 150 mHz. Nanti dicoba di rumah kalau nggak percaya. Kasih gelas kosong, tuangkan bensin separuh, bikin percobaan kapilaritas, yaitu menetesnya benda cair melalui penghantar. Cari tisu boleh, kertas boleh, kapas boleh, kain boleh. Dimasukke separuh, diklembrehke separuh. Seperti nyuci baju, bojone nglembrehke ember kan netes air toh itu. Nah, ini fungsinya biar netes bensinnya. Menawi sampun netes, dekatkan handphone kita. Jaraknya jangan sekilan, kalau bisa lebih, berbahaya soalnya. Melumah boleh, mengkurep boleh, silahkan. Ditelepon 3 kali mawon handphone secara berturut-turut, atau aktifkan game online-nya anak-anak, atau aktifkan YouTube selama 2 menit saja. Karena ini sifatnya logam sama logam, maka ada induksi. Ketika induksi ini ada medan magnet, tekanan dari handphone ini akan membuat loncatan bunga api, sehingga api kecil keluar masuk ke dalam gelas jadi api besar. Milo kalau di pom bensin ada tulisan matikanlah handphone saat proses pengisian BBM, itu cara kerjanya seperti ini. Dan kesalahan fatal dari kita orang tua ini, saya banyak melihat anak di bawah 6 tahun itu kalau anaknya rewel, nangis, didiamkan pakai handphone, itu salah besar. Ya, salah besar. Ya. Mumpung ketemu di sini ya. Ini sebenarnya di handphone saya ini ada apa kok di handphone? Di laptop saya ini karena saya nggak bawa stand, ada yang saya bisa kasih lihat sama jenengan. Nyon sewu. Karena apa? Handphone ini bukan diciptakan untuk mainan anak.
Ini diciptakan sebagai alat komunikasi. Lah kalau alat mainan anak di bawah 6 tahun sudah ada. Namanya apa? Tablet. Tablet itu aman dipakai anak di bawah 6 tahun. Satu, layarnya lebih lebar daripada handphone, lebih marem nek dolan game. Karena anak di bawah 6 tahun rata-rata durung WA-an. Rata-rata mereka hanya lihat YouTube atau main game. Itu untuk anak di bawah 6 tahun. Yang kedua, tablet itu punya izin dari PBB, namanya ISO 9001. WHO menyatakan aman dipakai anak di bawah 6 tahun. Kalau handphone boten. Ini. Kemudian yang ketiga, tablet itu sama-sama gadget tapi tidak punya gama. Kalau nggak percaya tabletnya dicatak-cataki karo bensin, silakan kasih kartu ditelepon ora apa-apa tabletnya. Tapi kalau handphone ditelepon, ini ada loncatan bunga apinya karena ada gamanya. Nah, jadi pemahaman kita yang terkadang belum ini ngerti, Bapak Ibu, ini membahayakan untuk anak-anak. Bahkan kami para psikolog ini kebanjiran pasien anak. Setiap bulan itu kami menangani 10 sampai 15 anak gara-gara kecanduan handphone karena tidak taunya orang tua. Psikolog anak nyun sewu terbatas jumlahnya. Tolong sampaikan pada warga masyarakat di tempat ini tentang bahayanya handphone. Apalagi yang kedua ya, jangan sekali-kali naruh handphone di dekat kepalanya anak lagi bubuk. Ini anak di bawah 6 tahun. Ini radiasinya berbahaya sekali. Jika ini terus menerus, jangan melebihi dari 1 jam tiap hari bagi anak di bawah 6 tahun, anak ini nanti bisa mengarah kepada sindrom parsial. Jadi anak idiot itu bukan karena lahir, tapi pola asuh yang seperti ini membuat tingkah lakunya bisa menjadi idiot. Buktinya mana? Nanti masukkan kelas 1 SD, diajarkan tentang calistung, membaca seperti itu kesulitan. Jadi guru-guru sekarang lebih sulit menaklukkan anak-anak sekarang daripada dulu, karena sudah banyak kecanduan handphone sama orang tuanya. Seperti itu. Tolong ini pahami untuk orang tua, selamatkan generasi kita. Anak-anak kita jangan suka memberikan handphone. Intinya kami tidak melarang anak menggunakan gadget, tapi jangan pakai handphone. Handphone ini aslinya tidak ada mainannya. Kenapa ada mainannya? Karena diunduh sama yang punya handphone. Ini alat komunikasi, bukan alat mainan anak. Perso nggih sekarang nggih. Ini. Baik, sekarang yang kedua, nanti jumbo sama yang jangan tanyakan tadi. Sebenarnya ya, untuk ukuran remaja, termasuk kita orang tua, itu yang salah bukan handphonenya. Ya, handphone itu kalau saya ibaratkan gunting. Gunting itu benda tajam, betul nggak? Meskipun gunting itu benda tajam, tapi kalau ketemu sama orang yang ahli menggunakan gunting, barokah. Contohkan ke saya, gunting ketemu sama siapa jadi barokah? Tukang jahit, tukang potong rambut, dokter bedah, barokah kan? Tapi hati-hati kalau gunting ketemu sama orang yang tidak paham gunanya gunting. Misalnya kuku nyeran panjang ya, enaknya mau gunting adune pakai apa? Ketokan kuku toh. Nah, dipotong bisa, tapi apa yang terjadi? Pasti kuku tidak rapi, lebih rapi pakai ketokan kuku. Yang kedua, salah-salah iso motong daging kita wong udah dunia. Pertanyaan saya, apakah yang salah guntingnya? Nah, yang salah siapa? Orangnya. Sama seperti handphone. Untuk remaja dan orang tua jangan salahkan handphonenya. Handphonenya tidak salah, yang kita pertanyakan adalah akhlak maupun adab kita dalam menggunakan handphone. Jangankan anak-anak, coba ya jujur ya, banyak di antara kita ini nggak nyadar jatuh dalam dosa riya, ujub. Ini evaluasi, bikin status WhatsApp, makan sate difoto, ya, kemudian piknik difoto, action seperti itu dan sebagainya. Ya, sekarang pertanyaan saya, nek kira-kira nek awake dhewe lagi ora duwe, mangane gur karo uyah kira-kira difoto apa ora? Ora. Kemudian pas moro ning ngene tanggane golek utangan dipoto apa ora? Ora. Mesti sing penak-penak tok, sing apik-apik tok. Ini namanya ujub, ini namanya riya, ini sombong. Ini. Paham? Jangan mudah kayak status. Apa meneh jenengan itu ngundang kriminal bisa. Foto bareng rek karo keluargane nganggo tulisan itu. Jakarta. Tanggane niliki. Iki kabeh do mangkat iki. Ngabari wong liya, omahe kono suwung. Jangan mulai kok Jakarta entek-entekan. Sing ngabari siapa ya kita dhewe, awake dhewe karena mudah gawe status. Nek gawe status sing apik-apik lah. Ayat Al-Qur'an, kata-kata bijak, insyaallah ini. Lagi paturu bojone sekarang ini banyak orang gawe status. Ternyata istriku tidak seindah yang aku harapkan dulu, Masya Allah. Muncul lah, pokoknya tolonglah habis ini jangan gawe status, jangan mudah gawe status ya. Itu kendaraannya akan dikenakan. Maka kalau kita ini disibukkan urusan ketaatan, insya Allah taat. Tapi kalau kita ini sampai punya waktu yang luang tidak pernah disibukkan dengan ketaatan, iblis akan mengendarai. Jari-jari kita ini akan dimanfaatkan oleh iblis seperti itu. Maka jadi tolong untuk anak-anak pahami ya. Tolong adab. Sekarang adab. Kita bicara adab.
Jangan biasakan kalau lagi ngendikan sama orang di depan jenengan itu mirengke mendengarkan masih pakai dolanan handphone. Ini adabnya nggak ada ini. Ya, adabnya nggak ada. Jadi kalau misalnya ada orang bicara depan jenengan, taruh handphone, kemudian lihat dan dengarkan. Ini adabnya ada. Pirsa ya. Jadi pakai handphone itu ada adabnya. Yang kedua, contoh adab pakai handphone. Ketika jenengan lagi bareng-bareng sama keluarga, anak, istri, suami, letakkan handphone semuanya. Karena ini lebih penting kita bicara dari hati ke hati. Karena ketika dekat, yang satu mainan handphone ternyata jauh, meskipun itu dekat dengan kita. Ini. Dan saya banyak melihat ketika saat ini terjadi di restoran, di rumah makan. Orang duduk, pesanan belum datang, semuanya sibuk dengan handphone. Padahal belum tentu itu urusan penting. Ya, maka biasakan kalau lagi bareng-bareng semuanya ini taruh handphone kayak ngobrol dari hati ke hati. Ini adabnya ada. Kalau nonton TV bareng, handphonenya letakkan, ayo kita nonton acara TV tadi apa. Karena apa? Kalau nggak seperti ini, tolong dibagi-bagi ya. Anak-anak sekarang ditanya korban kemarin gempa berapa, anak-anak nggak ngerti karena aspek sosialnya tidak tumbuh seperti itu. Ya, kemudian berita terkini apa nggak tumbuh karena kalau anak itu nyun sewu ya, secara psikologi kebanyakan dolanan game. Padahal orang dolanan game itu pengen menaklukkan lawannya. Ini akan berimbas pada psikisnya anak. Gampang banget emosi nanti, gampang marah-marah karena getem-getem seperti halnya sarapannya dia nonton game seperti itu. Ini akan berpengaruh pada psikisnya anak-anak kita. Ya, jadi ini adab yang kedua. Yang ketiga adabnya apa? Pastikan karena tidak ada pekerjaan yang sampai larut malam, tidak belajar sampai larut malam, bikin komitmen jam 9 atau jam 10 handphone istirahat. Tidak ada handphone yang aktif. Jadi biarkan anak-anak itu ketika bobok istirahat, besok sekolah itu seger, Bu. Karena nyata tidak ngerti, anak-anak di kamar ternyata dolanan game sampai pagi. Besok tangine wega. Harus ada adabnya. Ini, maka ketika bicara adab menggunakan handphone, komitmen keluarga. Rodok modal sidik, modalnya apa mangan bakso bareng, ngobrol dari hati ke hati. Seperti ini insyaallah kena daripada nyerang ketika ngendikan sambil marah seperti itu. Jadi tolong adab ini tetap digunakan karena saya khawatir, kami khawatir, Bu. Kalau ini kita biarkan adab semakin bergeser, nanti entah tahun ke-8 perjuangan kita para pendakwah ini akan lebih sulit. Karena apa? Saya sekarang sudah banyak melihat ketika kami berdakwah, orang-orang depan kami itu sibuk dengan handphonenya masing-masing. Nah, saya perkirakan 5 tahun, 10 tahun ke depan akan semakin sulit. Seperti itu. Karena yang datang itu hanya jiwa yang kosong tapi nggak dapat apa-apa. Maka tadi sama terus syarat yang saya minta, di mana badanmu berada, di situ juga pikiranmu berada. Itu bermanfaat insyaallah. Ini. Ngaten nggih. Jadi ini beberapa adab pakai handphone dan ciri khas dari usia remaja. Mana yang tanya tadi? Sudah? Bunda? Nggih. Kemudian ini pertanyaan yang kedua. Bagaimana puasa sejati supaya diterima Allah SWT? Bu, percaya sama Allah Subhanahu wa taala? Ya, mari kita lihat definisinya ya. Kisahnya ngaten. Satu ketika seorang guru memerintahkan pada para santrinya, anak-anak, besok bawa ayam hidup, bawa ke kelas ini. Siap ya? Siap, Bu. Jangan lupa bawa besoknya. Nggak mau ngapain kita? Besok kita potong ayam. Ore, anak-anak senang. Akhirnya besok paginya datang nih anak-anak bawa besoknya. Sekarang carilah tempat yang paling sembunyi, jangan sampai ada yang tahu kalau kalian motong ayam. Kalau sudah bawa ke bu guru. Siap anak-anak? Siap. Wah, anak-anak ada yang ke toilet motong ayam, ada yang ke kolong jembatan motong ayam. Tapi ada satu anak ini bingung. Aduh, aku cari tempat di mana? Iya, karena Allah selalu melihat saya, kata anak ini, karena akidahnya bagus. Nah, kemudian anak-anak yang lain dengan bangganya bawa ayam yang lehernya hampir putus ini. Ini bu guru, ayamku sudah kepotong. Bagus nak, yang lain bagus nak. Nih yang terakhir keluar masuk sendiri ayamnya masih petak. Diketawain tuh, diketawain. Iya. Hei si Fulan, kenapa ayam kamu belum kamu potong? Maaf bu, saya nggak bisa mencari tempat yang paling tersembunyi. Kenapa? Karena Allah selalu melihat saya. Masya Allah. Ini jawaban yang paling benar daripada mereka yang bangga motong ayam tadi. Puasa sejati, ukurannya yang tahu adalah kita sama Gusti Allah. Ini. Jangan hati-hati. Puasa kita ini kadang kita ujub ya. Kita bisa sombong. Kadang kita mendiskreditkan ini. Mendiskreditkan orang lain. Itu si Fulan itu nggak puasa sehingga kita merasa paling hebat gitu. Merasa paling benar. Sudahlah. Semua itu lillahi ta'ala. Hidup kita ini hanya untuk sujud, hanya untuk menyembah Allah. Semuanya insya Allah untuk dipakai untuk menyembah Allah. Insya Allah ikhlas kita ini. Ikhlas, ya.
Ini jadi puasa sejati yang tahu ukurannya adalah penyedangan sama Gusti Allah. Karena seperti saya ini ya, dakwah saya ini misinya apa? Itu ada juga kok latar belakangnya. Mungkin saya akan mengadu domba jamaah bisa saja. Saya mungkin membohongi jamaah bisa saja. Atau bahkan ada ustadz yang mungkin mencari duit untuk dirinya hidup bisa saja. Seperti itu. Maka lihatlah apa yang tidak kelihatan. Ya, lihatlah apa yang tidak kelihatan. Itu Allah yang paling tahu misteri di balik yang tidak kelihatan itu. Ini. Jadi insya Allah ini semakin mendewasakan kita jamaah. Jangan lihat sampulnya, jangan lihat kulitnya. Ya, puasa sejati seperti itu ukurannya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana sholat tidak kecapean? Masa sholat tidak kecapean pertanyaannya? Sholat tidak kecepatan apa kecapean? Oh. Hah? Kecepatan. Bagaimana sholat tidak kecepatan? Baik. Sholat itu adalah sebuah sarana komunikasi intens kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, komunikasi intim kita pribadi sama Gusti Allah. Tolong ya, mari paradigma ini kita naikkan levelnya, derajatnya kita naikkan. Sholat, tolong jangan hanya dilihat sebagai kewajiban. Kalau kewajiban lama-lama beban dan kita tidak ikhlas. Naikkan levelnya. Sholat ini adalah sebuah kerinduan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau bahasanya rindu, insya Allah takbiratul ihram pun ikhlas. Allahu Akbar, rindu kita dekat sama Allah. Ini tapi kalau kewajiban, kadang nanti iki sing imami sapa, ini mesti sholatnya dawa iki dan sebagainya sebenarnya. Nah, enggak ikhlas kita ini. Ya sebuah kerinduan aja, kerinduan kita dekat sama Allah. Bahasanya dinaikkan. Asal ada adzan ini loh, aku dipanggil sama Allah. Ya, aku dipanggil sama Allah sebelum aku semuanya terlambat, semuanya seperti itu. Insya Allah rindu bu, ikhlas. Ngeten loh ajaan saya. Perkara awake iki salat ditampa gak ditampa itu urusane Gusti Allah. Pun penak, insya Allah. Niki ora kudu sing jenengan punya beban dan sebagainya seperti itu. Insya Allah. Semakin tambahkan ilmunya, tambahkan belajarnya, insya Allah tingkat kerinduan kita sama Gusti Allah akan semakin dekat sekali. Ngaten, mudah-mudahan bisa memuaskan. Iya. Ada lagi yang tanya? Oh terakhir ya, Ustaz, ada yang terakhir tanya? Baik, saya akan closing statement kalau sudah terakhir. Nggih. Monggo. Terus sakitnya? Mriki mawon. Maju mawon. Monggo, maju iki. Ya, ya. Oh, panjang. Ini. Bismillah, ngapunten Pak Ustadz mau tanya. Istighfar, tarik nafas dalam-dalam. Iya. Saya itu dulu merasa apa ya? Memang punya rasa kecemasan yang tinggi sekali itu. Saya dari dulu pengen banget konsultasi sama psikologi. Dulu waktu anak saya lahir kan memang dinicu. Habis itu dari dokter, beberapa dokter yang menangani memang Masya Allah anak saya itu ada beberapa gangguan. Tapi alhamdulillah kalau sekarang kondisinya sudah sangat bagus. Memang ada delay motorik. Saya mungkin karena belum berpengalaman seperti ibu-ibu yang lainnya, termasuk ibu muda yang disebut ibu muda begitu, kadang itu khawatir anak saya punya keterlambatan, nanti bagaimana cara saya memotivasinya, bagaimana cara saya bisa lebih tenang untuk membuat anak saya itu bisa lebih kuat dari saya. Seperti itu dulu itu saya sangat khawatir, bahkan bisa disebut saya itu dulu sempat depresi Ustadz. Tapi alhamdulillah kalau sekarang itu sudah insya Allah sudah tidak. Tapi kadang-kadang itu masih terpikir, kadang-kadang itu masih khawatir nanti anak saya kalau besar seperti apa, nanti saya harus bagaimana itu kadang-kadang masih terpikir Ustadz. Tapi karena banyak nasihat seperti itu, alhamdulillah sekarang itu saya memang lebih merasa ridho, lebih ikhlas seperti itu.
alhamdulillah anak saya ternyata dengan ibunya merasa lebih ridho, itu perkembangannya lebih bagus banget. Jadi memang benar kata Ustadz tadi, kalau apa ya, jadi apa yang difikirkan ibu saat ibu tenang, nanti anak itu juga bisa merasa tenang. Saya minta nasihatnya saja, bagaimana caranya untuk membuat iman kita itu tetap tegar, tetap kuat di apapun situasinya. Terus bagaimana caranya nanti untuk memotivasi anak, terutama anak-anak khusus seperti itu. Terima kasih Ustadz. Subhanallah, ini pertanyaan yang bagus sekali, pertanyaan yang luar biasa sekali. Mari kita mencoba mengukur kadar keimanan kita masing-masing. Ya, kadar keimanan kita masing-masing. Ketika kita masih khawatir atau takut akan hari esok, ini kadar keimanan kita di level mana? Saya akan sampaikan pada penyenangan. Mari kita lihat burung yang ada di udara ini. Burung di udara ini ketika pagi hari terbit, dia mencari makan. Kemudian sampai matahari terbenam, dia pulang ke sarangnya tanpa harus membawa makan untuk nanti malam makan dan sebagainya. Iya, kita yang diberikan akhlak, kita yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harusnya lebih tetek daripada makhluk ciptaan Allah lainnya. Dan proses teteknya ini Allah mencintai kita dengan berbagai macam cara. Baca di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ayat 155. Akan datang satu waktu, aku akan menguji imanmu. Kamu akan kehilangan harta benda, buah-buahan, termasuk penyakit aku berikan padamu. Namun berikanlah kabar sukacita bagi orang-orang yang sabar. Ternyata Allah itu kalau mencintai kita bukan sebuah nampan perak yang isinya kunci rumah, kunci mobil, perhiasan, tidak. Tapi Allah akan menguji keimanan kita dengan ujian-ujian yang ada pada kita. Dan ayat 156 itu dikatakan apa? Ketika aku mengujimu, ucapkanlah, hendaklah kau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari aku dan akan kembali padaku. Artinya apa? Allah tahu kekuatan kita itu seperti apa. Ini. Dan ketahuilah, tidak ada timbangan apapun yang mampu menimbang timbangan bagi pahalanya orang yang sabar kecuali hanya bersama kekasih Allah. Itu janjinya Allah. Ya, tidak ada timbangan apapun yang mampu menimbang pahalanya orang sabar kecuali bersama kekasih Allah di surga. Kemudian ayat 157 ditutup dengan apa? Beruntunglah bagi orang yang tahan uji, sebab mereka mendapatkan rahmat dalam kurung petunjuk dariku. Subhanallah. Ini Nyon sewu ya, proses hidup kita ini akan membuat kita lebih ikhlas. Contoh saya sendiri aja. Mungkin saya pernah sampaikan. Saya semenjak kelas 4 SD yatim. Saya nderek bapak tiri yang tidak mudah bagi saya. Saya kalau lebaran, anak-anak lain dipunduti baju lebaran, saya tidak. Saya pernah merasakan. Anak-anak yang lain diberikan bakso dorong itu sama bapak, saya tidak. Kalau dulu ada cerita ibu tiri itu kejam, sekarang kalau saya pernah merasakan bapak saya. Jadi kalau bapak saya itu ada ibu baik, sama saya baik. Tapi kalau pas gak ada ibu, karena ibu saya itu seorang guru, sehingga ibu saya harus ngajar sampai siang, kadang saya diperlakukan sangat tidak baik sama bapak. Dan itu yang tahu saya. Dan saya tidak pernah menceritakan itu ke ibu saya. Justru yang saya ceritakan kebaikan-kebaikan bapak. Masya Allah. Saya waktu sudah kelas 4 itu sudah menghimpit rasa kekecewaan yang mendalam. Kemudian saya akhirnya memutuskan untuk tinggal sama simbah. Padahal simbah saya itu benar-benar dari keluarga yang tidak mampu. Saya ditanya sama ibu, kok ngopo liar melu simbah? Kasihan simbah. Alasan saya kasihan simbah karena mbah kakung sudah meninggal. Saya mau nemani mbah putri. Padahal rumah simbah saya itu sampingnya makam persis. Jadi hampir kurang lebih 10 hari lamanya saya nggak bisa tidur. Karena apa? Saya makam ini do tangi piye ning samping saya, nggak cuma kelihatan tembok. Iya. Ya namanya anak kecil kan pikirannya seperti itu kan. Ya akhirnya saya dari sawah nyari kayu bakar, itu pekerjaan saya sehari-hari. Demi Allah saya dulu tidak pernah berharap bisa kuliah. Karena apa? Saya itu dilepas sama bapak ibu sehingga yang biayai simbah. Saya nggak mungkin bisa kuliah. Dan sampai ternyata alhamdulillah saya dapat PMDK. PMDK saya dapat Unsud Purwokerto. Nah ternyata ibu saya pulang dari Malang. Karena bapak saya tugas pindah di Malang, ibu saya ngikuti sama anak-anak tirinya. Pulang kemudian melu UMPTN. Enggak bu, saya ini aja. Lagian pun kalau ikut UMPTN kasihan simbah nanti biayanya. Nanti ibu coba akan bantu biayanya seperti itu. Saya iseng bu, ikut UMPTN. Ibu minta saya milih di UGM. Demi Allah saat itu saya tidak belajar. Kemudian saya membulat itu ngawur dan sebagainya. Ternyata saya keterima di UGM. Kemudian ibu saya bawa surat kabar pulang, kamu keterima di UGM. Selamat ya, saya udah capek itu. Enggak bu, aku di Unsud saja kok bu, karena UGM Jogja hidupnya seperti itu. Enggak ibu hanya minta tolong tunjukkan pada ibu sama anak-anak bapak yang lain, mereka tidak ada yang keterima di UGM, kamu ada yang terima di UGM.
Ya sudah, tapi saya nggak mau untuk ditanding-tandingkan loh Bu. Ya. Sehingga kalau lebaran seperti ini, nanti Ramadan selesai lebaran itu, kalau saya sungkem, ibu yang nangis dulu. Karena apa? Ibu selalu bilang, ibu minta maaf, ibu njaluk ngapuro, ibu tidak bisa mendidik kamu. Ibu itu yang selalu diucapkan lisan ibu. Dan ternyata doa ibu itu mustajab sekali. Jadi ibu itu selalu mendoakan saya meskipun tidak nyanding saya. Untungnya saja saya tidak protes. Saya bisa memilih loh Bu. Saya bisa memilih untuk hidup saya itu mursal. Saya seperti laki-laki yang lain itu untuk minum mabuk, saya bisa memilih untuk itu. Tapi saya ingin tunjukkan, saya dapat S2 dibiayai negara, S3 saya di Singapura, saya dibiayai oleh negara dan sebagainya seperti itu. Ya, ujian saya tuh nggak berhenti sampai di situ loh. Saya menikah, anak saya satu-satunya meninggal. Tuh, pernah mungkin dengar cerita dari saya. Nah, habis itu saya nggak lama nggak punya keturunan. Apa yang terjadi? Istri saya genti dipanggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian saya berat toh, saya bisa membuat yang tertawa, tapi saya tegar. Ini, kadang sekarang ini bagi saya hidup itu adalah Allah, mati bagi saya keberuntungan. Karena kadar orang beriman tidak akan pernah takut akan hari esok. Ini, jihad saya di situ. Saya bukan jihad untuk mendolimi bangsa saya sendiri, mendolimi sahabat-sahabat saya, tapi akan jihad untuk membuat saudara saya tetap bangkit. Saya seorang psikolog. Saya kalau nggak diuji mungkin saya itu hanya berteori saja, tapi saya pelaku. Maka ibu-ibu tolong ya, jangan mengeluh dalam mengasuh anak. Jangan kalau mengeluh dalam mengasuh anak, biasanya Allah sendiri akan ambil alih. Caranya bagaimana? Mungkin di antaranya akan diwafatkan salah satu supaya anak lebih dewasa. Maka bersyukur. Jadi Allah akan mendidik anak-anak kita dengan caranya Jadi kalau yang suka mengeluh, yang sudah merasa capek, akan ada musibah dalam rumah tangga kita supaya di antara akan didewasakan sama Gusti Allah. Insya Allah seperti itu. Jadi belajarlah yang membuat kita tenang. Jangan pernah takut hari esok. Hari besok itu sudah ada resikonya sendiri. Kalau jangan itu di hidup hanya dipenuhi dengan bagaimana ketakutan, kecemasan, jangan tidak akan pernah bisa bahagia. Jadi bahagia itu di sini tempatnya. Bagaimana kita bisa membuat kacamata kita jadi lebih indah. Tadi kan saya matur, tidak bahagia maupun bahagia itu yang ada pada kacamata kita sendiri. Iya. Jadi sebenarnya masalahnya di dunia itu nggak ada. Peristiwanya itu nggak penting. Yang paling penting apapun. Yang paling penting adalah respon kita terhadap masalahnya itu. Jadi tolong diingat-ingat, masalah apapun di dunia ini nggak penting. Yang paling penting responnya. Tindakan kita terhadap masalah itu yang akan berdewasa. Jangan bisa memilih untuk marah, bisa memilih untuk diam, bisa memilih untuk apa. Lah untuk memilih marah, diam atau melakukan tindakan yang bijak itu butuh ilmu. Butuh ilmu dan butuh kita menjadi pelaku dalam hidup gitu ya. Bisa menjadi pelaku. Maka majelis-majelis semacam ini saya harapkan menjadi ilmu bagi kita untuk memilih. Ini. Jadi bedanya kalau jenengan sering datang ikut kajian sama tidak. Ini harusnya ada bedanya di situ. Ya, harus ada beda. Betul ya, sepakat ya? Ya insya Allah ada bedanya lebih dewasa. Insya Allah mudah-mudahan saya berharap saya bisa berdoa mendoakan juga mudah-mudahan nanti saya bisa bekerja sama dengan PJM. Tolong buka klinik lah. Demi Allah saya wakafkan badan pikiran saya. Suatu saat pas ada kajian saya akan membuka konseling dan sebagainya untuk jamaah dan sebagainya. Bagaimana PJM bisa membuat jamaah ini terbantu, tertolong dan sebagainya tanpa mereka harus membayar seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Demikian jamaah semua yang Allah rahmati, Allah berkahi. Jika di sini ada yang baik itu semata-mata bersumber dari Allah, saya hanya dipakai dan digunakan. Namun kalau ada yang keliru dari mulut saya pribadi jauh dari kata sempurna, mohon dimaafkan sedalam-dalamnya. Mari kita tutup dengan bermunajat, berdoa bersama. Mudah-mudahan sepulang dari tempat ini Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk untuk kita berubah, untuk lebih menghargai hidup kita. Mari pejamkan mata, izinkan saya mendoakan penjelasan semua, fokuslah dan konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Zat yang menatap, Zat yang maha melihat, Engkau yang maha mengerti dan membaca pikiran isi hati kami. Ya Allah, pantas rasanya di hari kedua di bulan Ramadan ini kami bersyukur kepadamu. Karena meskipun tadi malam kami lelah, kami capek, kami harus bangun pagi, namun ternyata Engkau tuntun kami di tempat ini untuk mendengarkan kebaikan-kebaikan yang Kau berikan pada kami melalui hamba Allah yang ada di sini. Ya Allah ya Rabbi, saat ini kami juga mohon ampunan atas segala dosa kekilapan kami dalam mengasuh anak-anak kami, melayani pasangan kami. Tolong jadikan ini tobatan nasyuha ya Allah. Jadikan diri kami lebih merunduk, lebih rendah hati untuk saling menghargai satu sama lain. Kami juga pantas bersyukur karena kami memilih untuk mendapatkan pasangan dan anak-anak kami. Dan kalau kami boleh mohon persatukan kami di kampung akhirat-Mu kelak nanti ya Allah. Ya Allah, kami juga mendoakan untuk sahabat-sahabat teman-teman kami semua yang ada di sini, teguhkan iman kami di antara dalam kesulitan-kesulitan seperti ini ya Allah, tidak tercerai-berai, tidak terhasut oleh apapun dan sebagainya.
Ya Allah, kami akan pulang sebentar lagi. Kepulangan kami ini berkah bagi hidup kami dan rumah tangga kami. Maha suci Engkau dengan segala firman-Mu. Robbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan pada Pak Hari. Jangan tadi minta saya jam 8.30, jam 8.30 saya sudahi Pak Hari. Matur sembah nuwun. Saya tutup bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.